Kalau di masjid masih basah, di lapangan makin basah, di sini bebas asap. Pokoknya asap kabut bebas, asap rokok pun bebas. Mudah-mudahan hadirnya kita malam ini membuktikan mahabbah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sebab kita diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kita nanti mendapat syafaat daripada Rasulullah dan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita bercerita mulai kelahiran Nabi sampai Nabi kita diangkat menjadi Rasul oleh Allah, sampai beliau diwafatkan oleh Allah, maka mohon maaf, jangankan malam ini, seminggu pun kita tidak akan selesai. Maka yang paling penting malam ini insya Allah, poin penting bagaimana kita bisa mengambil hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sedikit flashback ke belakang sebelum dihadirkannya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta ini, lebih dulu yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama dihadirkan oleh Allah. Maka ketika Allah memulai penciptaan, Allah ciptakan dua alam. Ada namanya alam surga, ada Allah ciptakan alam neraka. Maka kata Allah, kalau kuciptakan dua ini, kalau tidak ada penghuninya, sama aja ada fungsinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam, makhluk yang pertama dihadirkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu, ketika Nabi Adam itu diciptakan Allah dan Allah tempatkan Nabi Adam di dalam surga, maka Adam ini pun merasa kesepian. Kenapa tiap hari hanya mondar mandir bolak balik di dalam surga? Dalam surga ini apa aja ada. Adam menikmatinya, tapi di tengah kesepiannya, setiap kali berkeliling di dalam surga, maka Nabi Adam menemui tulisan-tulisan pada pintu-pintu surga, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam hati Adam ini Bapak Ibu bertanya dengan hatinya sendiri, siapa sih yang namanya Muhammad? Nabi Adam penasaran, nanyalah sama Allah, ya Rabb, man Muhammadur Rasulullah? Siapa yang namanya Muhammadur Rasulullah? Maka ketika Nabi Adam ini bertanya tentang sosok Nabi, man, siapa? Kalau bahasa kita, sopo iki ya. Pak JM ngerti kalau sopo iki? Sopo iki ya. Nabi Adam ini Bapak Ibu pernah ke Jawa. Yang percaya ada bro? Ada percaya bro? Nabi Adam itu pernah ke Jawa Pak. Waktu Nabi Adam itu diusir Allah dari dalam surga karena memakan buah khuldi, Nabi Adam itu bertahun-tahun ada di bumi sebelum bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Nabi Adam pernah ke Jawa.
Kalau pian kada percaya, coba bertanya pian dengan Nabi Adam. Syaratnya satu, wajib mati. Kata Nabi Adam, ya Rabb, siapa yang namanya Muhammad? Maka dijawab oleh Allah, wahai Adam, yang namanya Muhammad Rasulullah itu kekasihku. Maka dalam hati Adam bertanya, orangnya tidak ada, tapi namanya sudah muncul sejajar dengan Allah. Bahkan kata Allah, wahai Adam, ketahuilah bahwa di dalam tubuhmu itu ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, wahai Adam, laulaka ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad maka tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi diciptakannya alam semesta ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu karena sebab Nabi kita Muhammad. Diciptakannya kita yang hadir pada hari ini itu sebab nurnya Muhammad. Kita hadir di sini sebab karena nur Muhammad kita membuktikan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad. Maka Nabi Adam itu penasaran, siapa yang sebenarnya ini dikatakan Muhammad ini? Apakah dia nanti setelahku atau mungkin jauh lagi di zaman? Maka Nabi Adam ini, Bapak Ibu, penasarannya luar biasa, ingin sekali berjumpa. Tapi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad itu lamanya luar biasa. Artinya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah di dalam syair itu disebutkan, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Apa dimaknai dalam syair? Engkau adalah matahari, anta syamsun anta badrun, engkau bulan purnama, anta nur fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Inilah luar biasanya Nabi kita Muhammad. Maka Bapak Ibu, tidak salah Allah ketika menurunkan ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi kita teladan yang baik. Karena Nabi ini luar biasa. Tidak ada makhluk di permukaan bumi ini sosok yang the best kecuali Nabi kita. Makanya ujar orang Kalua, tahu Kalua ya? Nabi itu adalah the best leader in the world. Paham Nabi ya? Nabi itu pemimpin terbaik di muka bumi. Tidak ada yang hebat selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Adam begitu rindunya dengan yang namanya Muhammad. Apalagi kita yang sekarang ini hadir di tempat yang mulia ini. Untuk apa? Kita membuktikan mahabbah kecintaan kita dengan Nabi. Maka Bapak Ibu, saya sampaikan hari ini bagaimana kita membuktikan cinta dengan Nabi. Yang pertama bukti cinta dengan Nabi adalah aksirus salawat. Perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi. Jangankan kita disuruh salawat, Allah dalam Quran mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Aku dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Maka kita ini Bapak Ibu disuruh Allah salawat. Dalam Quran Allah itu banyak menyuruh kita. Yang pertama, aqimus shalah, dirikan salat. Dalam Quran Allah katakan, kutiba alaikumus shiyam, berpuasa.
Kemudian dalam Quran Allah katakan wa atimul hajja wal umrah, sempurnakan daripada haji dan umrah. Tapi pada dasarnya Allah nyuruh kita salat, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita berangkat haji dan umrah man istata'ah. Tapi Allah tidak mengerjakan. Allah hanya menyuruh kita salawat. Ini Allah mengatakan demikian. Maka mohon maaf, jangan kita nanti salah paham, berarti Ustaz saya cukup salawat nggak perlu salat. Nah ini yang salah. Salatnya kita, ibadah kita, puasa kita, itu semua karena sebab kita mutaba'ah, kita mengikuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bersalawat dengan Nabi, maka kita pun dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi. Karena kalau kita bicara salawat ini Bapak Ibu, keutamaannya banyak. Bahkan di dalam satu hadis Nabi dikatakan inna awlan nasi biyaumil qiyamati hatta aktsaruhum salatan alayya. Sesungguhnya orang yang paling utama, orang yang paling dimuliakan Allah pada hari kiamat, siapa mereka? Hatta aktsaruhum salatan alayya, dia yang banyak bersalawat kepada Nabi. Jadi fadilat salawat ini Bapak Ibu, kalau kita betul-betul yakin, kalau kita betul-betul meyakini dengan sepenuh hati, fadilat daripada salawat. Pernah diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam. Tahu biar Nabi Musa apa? Tahu ada? Tahu lah. Oh, tahu Nabi Musa bu? Bisa tahu ibu. Orang mana Nabi Musa? Orang keluar. Iya pernah juga Nabi Musa ke keluar. Nabi Musa, mohon maaf saya batu-batu sedikit bu. Faktor asap. Jadi Nabi Musa itu pernah di satu ketika dihimpit akan kesusahan. Kapan Nabi Musa itu dihimpit kesusahan? Ketika Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun, kemudian Nabi Musa ketika dikejar lari sampai ke tepi lautan. Di situ Nabi Musa sedang terhimpit kesusahan. Kenapa? Sebab kalau balik ke belakang kata Nabi Musa, pasti akan mati dibunuh tentara-tentara Fir'aun. Kalau misalnya loncat ke laut, juga akan sama, bisa jadi semua akan mati. Bukan hanya Nabi Musa, bisa jadi umat-umat Nabi Musa. Maka Nabi Musa minta dengan Allah, ya Rabb, saat ini hamba sedang kesusahan, saat ini hamba sedang kesulitan, berilah pertolongan kepadaku. Ujar Musa dengan Allah. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ini dialognya begini, kita pakai bahasa kita saja, karena Allah dengan Nabi Musa itu bahasanya lain. Kalau lu padakan bahasa Arab yang gak ada arti. Ujar Allah, oh Musa, ikam isi tongkat, tuna tongkatnya ikam pegang, pakai tongkat. Tapi Allah tidak menyebutkan bagaimana cara. Ketika Nabi Musa bertanya lagi dengan Allah, apa yang bisa kulakukan ya Rabb? Hanya dengan tongkat ini bisa menolong aku dan umatku daripada kejaran tentara Fir'aun. Apa kata Allah? Idribu bi'asakal bahr. Kan dalam Quran demikian. Pukulkan tongkat tadi ke laut. Rupanya Nabi Musa ketika dihimpit kesusahan, dihimpit akan kesulitan yang luar biasa di depan mata, tidak mendengarkan kalimat tadi secara utuh. Ketika dibilang Allah idribu bi'asakal bahr, dipukullah tongkat tadi ke atas laut, tidak ada perubahan. Pukul yang kedua, tidak ada perubahan. Pukul ketiga, tidak ada perubahan. Maka Nabi Musa kembali bertanya dengan Allah, ya Rabb, kau suruh hamba memukul tongkat ke atas laut, tapi tidak ada perubahan sedikit. Ujar Allah dengan Nabi Musa, wahai Musa, coba dengarkan aku bapandir. Balung untung lagi, ujar Allah, aku bapandir.
kata Allah, wahai Musa, pukulkan tongkat itu ke atas laut, fassalawati Muhammad, sambil bersalawat lawan Nabi. Maka ketika pukulan yang keempat, Nabi Musa memukul dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad, maka yang namanya laut langsung tabuka. Taulah tabuka. Ada tabalah, amun tabalah, ada mau menyatu. Tabuka, sedikit tabuka. Supaya paham biar tak bilang sedikit. Jujur kalah. Nanggaran tak bilang, Ustaz rumah aja tabuka, kamu boleh pulang. Adanya porno ada itu. Ini supaya pian paham, Karena bayangannya laut tadi tabalah, bila tabalah itu kada mau menyatu. Lihat pian gula membuat puding atau membuat agar-agar, tuh pian balah kada mau menyatu. Kalau pian lakban. Tapi kalau air lautnya tadi dipukul hanya terbuka, kemudian menyatu kembali, itu kada tabalah. Maka ketika terbuka, itu terbukanya Bapak Ibu 12 penjuru. Maka Nabi Musa menyisir setiap penjuru beserta umatnya tadi sampai ke ujung laut, sampai ke tepi laut sebelah sana. Maka Nabi Musa dan umatnya diselamatkan Allah. Tentara Fir'aun yang masih mengejar di tengah lautan, Allah kembalikan keadaan laut seperti semula, tenggelamlah daripada tentara-tentara Fir'aun berkah sholawat.